Jadi dalam kesempatan yang pertama pendahuluan, kemudian manajemen risiko dalam rangka SPIP di Badan POM, penerapan manajemen risiko di Badan POM, manfaat integrasi Menris dengan SPIP, kemudian integrasi Menris dengan ISO 9001, kemudian penguatan teman-teman SPIP, dan yang terakhir kesalahan-kesalahan yang sering muncul dalam pengisian formulir manajemen risiko. Ini terkait dengan penerapan SPIP lebih dahulu. Kenapa saya sampaikan SPIP? Karena lahirnya Menris di Badan POM itu sangat terkaitannya dengan SPIP. Lalu secara saya lahir tahun 2008 melalui P60 tahun 2008 yang acuannya ada POSO 92. Lahir POSO. Ya, kalau kita bicara SPIP, ya kita juga bicara POSO karena kita mengacu bulat-bulat POSO. Kemudian dari POSO ini dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi di Indonesia, sehingga lahirlah PP tentang SPIP. Nah, apa sih pentingnya SPIP? SPIP itu pentingnya ada 4. Yang pertama, pencapaian tujuan secara 3E, efektif, efisien, ekonomis, keandalan laporan. Kalau di narasi awalnya kita keandalan laporan keuangan, tetapi semakin ke sini menjadi keandalan pelaporan apapun, baik pelaporan keuangan maupun pelaporan kinerja. Kemudian kepatuhan peraturan perundang-undangan, dan yang keempat pengamanan aset. Ini teman-teman sekalian harus dihafal bulat-bulat 4 tujuan dari SPIP. Nanti kemanapun pembahasannya akan terkait dengan tujuan ini. Nah, manajemen risiko pun untuk si POSO sama tujuannya 4 ini. Oke ya. Terkait implementasi terkait dengan peranan SPIP dalam keandalan pelaporan. Tadi kan ada 4 tujuan, salah satu adalah keandalan pelaporan. Nah, keandalan pelaporan ini yang menjadi, kalau kita bicara laporan keuangan, jadi dasar pemberian opini adalah keandalan sistem pengendalian intern SPI. Kalau teman-teman di itu yang pernah terpapar terkait dengan laporannya itu ada 3. Yang kedua, sistem pengendalian intern atau SPI. Laporan ketiga terkait dengan kepatuhan. Nah, salah satu dasar pemberian opini adalah sistem. Jadi kalau sistem pengendalian kalau opini itu kan ada 4 yang dengan jar jadi kita pernah mendapatkan disclaimer yang salah satunya pada aspek
penerapan ini terkait dengan ikut sanksi SAI. Kemudian kalau laporan kinerja itu kaitannya dengan sistem maka kita juga bicara terkait dengan SPIP. SPIP amanah undang-undang. Jadi penerapan SPIP ini amanat undang-undang 1 tahun 2000 undang perbendaharaan. Khususnya di pasal 55. Pasal 55 ini menteri atau lembaga selaku PA atau PB memberikan pernyataan bahwa pengelolaan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pembayaran yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ini kembali bicara terkait dengan sistem pembayaran. Jadi sejak tahun 2000 secara tersurat, terselip di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa harus diselenggarakan berdasarkan sistem pembayaran intern. Ini diperjelas dengan PP 60 tahun 28 dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan tetap datang pimpinan instansi wajib menerapkan unsur dari sistem pengendalian anggaran. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri PP 60 tahun 2008. Memang kegiatan kita cukup sibuk akhir-akhir ini. Nah, kalau sempat ya sambil baca PP 60 2008, di situ ada unsur apa saja. Ada 5 unsur dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, infocom, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Subunsurnya ada 23. Tetapi di OSO Chief Internal Control Integrated Framework tahun 2013 itu menjadi 17 prinsip. Secara jumlahnya berkurang, tetapi cakupannya lebih luas. Ini yang tadi sempat saya singgung untuk tujuan SPP ini ada 4. Pencapaian tujuan, keandalan LK, pengelolaan aset, penerapan terhadap peraturan. Nah, definisi pengendalian intern ini masih versi SPIP ya, itu proses yang terintegrasi dan terus-menerus. Proses itu terintegrasi dan terus-menerus di pengadministrasi, yaitu aktif pegawai tidak memadai. Itu artinya keyakinan ini kemudian untuk tujuan. Nah, untuk ini kalau memiliki batasan, memiliki keterbatasan sebagai contoh. Tetapi di dalam PIP, pengadaan manajemen harus didokumentasikan. Tujuannya untuk akuntabilitas. Nah,
untuk akuntabilitas. Nah, karena pengabaian manajemen ini ada yang bisa dimaklumi, ada yang tidak bisa dimaklumi. SPIP ya, kenapa bisa terintegrasi? Nah, bukan pada instansi maupun setiap level bisa diterapkan. Itu baru sudah ada hanya berkuat menyatu dengan saya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Teman-teman sekalian, SPIP itu adalah ilmu sosial. Ini disampaikan di ilmu sosial itu bukan sesuatu yang baru. Manajemen risiko juga sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kita menerapkan tahun 2017. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya pun kita sudah menerapkan itu, tetapi belum tertutup. Ya, dari kita sebenarnya juga sudah menerapkan itu. Misalkan ada kabel listrik di tengah, kita menyingkirkan kabel itu ya bagian dari manajemen. Kemudian ada yang 100% benar, tidak ada yang 100% salah. Jadi yang ada mana yang misalkan nih tadi untuk respon terhadap risiko yang terlalu besar, cocoknya sih kalau teori avoid atau sharing risiko. Itu cara teorinya. Tetapi ada yang melakukan reduksi, ya silahkan aja, bisa aja. Ada juga yang melakukan menerima itu apa ya, menerima risiko. Mengasep risikonya itu bisa saja, tapi tinggal kita uji pada implementasinya itu berdampak signifikan atau enggak, tinggal diuji di implementasinya seperti itu. Jadi tidak ada yang 100% benar, tidak ada yang 100% salah. Saja kalau dia kurang tepat menerapkan, tahu-tahu kalau di sektor swasta tahu-tahu industrinya bangkrut atau tutup. Nah, itu berarti ya bertepat. Nah, seperti itu. Contohnya kayak Nokia, dia itu tahu-tahu kok ya nyaris tutup. Tadinya merajai di sektor telekomunikasi, handphone. Dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Dia melakukan sesuatu sesuai prosedur dan seterusnya. Nah, tetapi si Nokia ini gagal mengidentifikasi risiko yang berasal dari luar. Ancamannya apa? Yaitu Android. Dia gagal mengidentifikasi. Ya, itu contohnya. Nah, kalau di kita, jadi sekarang ini misalkan wabah COVID,
teman-teman bisa menginterpretasikan sendiri. Ya. Oke, jadi mengidentifikasi, memahami nilai dan memetakan risiko. Ini keempat hal ini sudah dijelaskan oleh Mbak Talita dan Mbak Liza. Ini yang menjadi landasan kenapa manajemen risiko di badan itu pantauan. Nah, ini kan di seluruh level ini untuk mencapai tujuannya yang paling ananasnya. Nah, manajemen risiko itu juga sebenarnya ada versi OSO, namanya OSO ERM, Enterprise Management. Sehingga kita di Badan POM memilih yang lebih sederhana dan lebih lebih mudah diterapkan, itu menggunakan ISO versi manajemen versi ISO 31000. Kalau unsur-unsurnya hampir sama, dan ini juga sudah dijelaskan oleh teman-teman para narasumber yang sebelumnya. Nah, ini merangkum dari yang sudah disampaikan para narasumber sebelumnya. Yang pertama yaitu ini kan Menris itu mengintegrasikan aktivitas-aktivitas manajemen dalam mengidentifikasi, menganalisis, menentukan respon secara formal, konsisten, dan komprehensif. Yang pertama ini identifikasi kejadian-kejadian potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan organisasi. Ini di materi yang Mbak Talita ini ada identifikasi. Nah, makanya di kita manajemen risikonya itu formula isikan adalah terkait dengan pencapaian sasaran kita. Artinya risiko kita menyatu dengan kinerja, menyatu dengan keuangan, menyatu dengan strategi, sesuatu yang berdiri sendiri. Harapannya kalau manajemen risiko itu berjalan optimal, harusnya sasaran yang ada di Renstra semuanya tercapai dengan baik. Harusnya seperti itu. Kemudian penilaian sejauh mana kejadian risiko dapat mengganggu pencapaian tujuan melalui perspektif likelihood dan impact. Dan likelihood dan impact ini kemarin Mbak Liza bisa dengan pendekatan kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau pendekatan kualitatif itu juga perlu dikuantifikasi, dinyatakan dengan angka. Nah, prioritaskan. Bagaimana caranya mengkuantifikasi sesuatu yang kualitatif? Caranya 5 skala. Misalkan kalau di restoran kemudian ada 5 skala kepedesan.
pedes level pertama, pedes level kedua, pedes level sampai level 5 misalkan seperti itu. Nah, itu mengidentifikasi sesuatu yang kualitatif pedes. Nah, itu dikasih dengan level. Kalau di kita, di manajemen risiko pun seperti itu. Di likelihood sering, jarang, kemudian sangat jarang, sangat sering, dan untuk dampak signifikan, sangat signifikan, kurang signifikan, seperti itu. Dan penentuan sikap atas penanganan risiko berupa menghindari, mengurangi, menunda, menerima sesuai dengan risiko yang dihadapi. Ini materinya Mbak Devi. Jadi respon seperti saya nyatakan di awal itu tergantung dari risiko. Dia skornya berapa, kemudian dari skor ini dia ke kuadran mana, tergantung dari kuadran risiko, tergantung nilainya berapa dan posisinya di kuadran tersebut. Kalau risikonya itu di kuadran kanan atas itu berarti dampaknya tinggi, kemudian likelihood-nya juga tinggi, arti ada beberapa pilihan. Tapi kalau sangat tinggi, nah, kanan bawah itu berarti dia asuransi mobil ketabrak ya, atau mau sering ketabrak di sama hancur seperti itu. Nah, karena dampaknya sangat tinggi, maka respon sharing diasuransikan contohnya. Artinya likelihood-nya tinggi, lebih cocok kayaknya reduksi. Reduksi ini berupa pengendalian seperti SOP, surat edaran, kemudian nasihat-nasihat, saran-saran. Tetapi kalau di kiri bawah dampaknya kecil dan likelihood-nya kecil, biasanya responnya set. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan. Ini di poin poin ketiga. Kalau nggak ada, saya lanjut. Poin keempat, penyusunan kebijakan dan prosedur untuk menjamin respon terlaksana dengan efektif. Jadi respon ini dinyatakan dalam suatu kebijakan atau prosedur. Misalkan responnya adalah reduksi, maka reduksinya itu berupa pengendalian, dan pengendaliannya ini dinyatakan dalam sebuah kebijakan, misalnya SOP, sampai mikro. Penyampaian informasi yang relevan pada pihak terkait melalui yang sesuai dan tepat. Terakhir, monitoring secara terus-menerus, ongoing, menilai efektivitas pengendalian. Itu salah satunya dengan ini, Pak.
pengendaliannya di bidang keuangan, terutama untuk pelaporan keuangan, yaitu menilai efektivitasnya dengan KPI. Monitoring ini dia juga berperan efektivitas pengendalian. Contohnya gini, sudah diidentifikasi risikonya tinggi, kemudian dilakukan respon risiko berupa reduksi, dan reduksinya itu dengan cara membuat SOP mikro. Nah, dari SOP mikro ini kita menilai efektivitas pengendaliannya secara pemantauan. Pemantauannya kita tentukan dulu atribut-atribut pengendaliannya itu apa saja. Nah, ini, kalau nggak ada contoh ini, misalkan untuk pencairan pertanggungjawaban keuangan, atribut pengendaliannya itu tanda tangan atau persetujuan dari BPK, kemudian pengecekan dari BPSPM, kemudian pengecekan dari bendahara, atribut-atributnya itu. Nah, asumsinya kalau sudah dilakukan pengecekan ini, maka akunnya sudah sesuai, kemudian buktinya sudah lengkap, kemudian dia bisa dibayarkan karena anggarannya ada. Itu dari pengecekan. Nah, kemudian ada atribut lain yaitu erekon, misalkan seperti itu. Ternyata di erekon muncul akun belum diregister atau enggak, seperti itu misalkan. Nah, itu ditentukan dulu atribut-atributnya. Kemudian personil yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan itu melakukan sampling terhadap dokumen-dokumen pencairan anggaran. Misalkan dari 1000 pencairan anggaran disampling 300. Nah, berapa yang tidak ada tanda tangannya? Tidak ada tanda tangan BPK-nya. Berapa yang tidak ada tanda tangan si BPSPM? Dan misalkan di rekon berapa nilai yang akunnya itu untuk belum diregister, misalkan seperti itu. Nah, nanti dikomposisikan karena setelah dinilai kompositnya itu 70% dari total sampel yang disampling. Nah, artinya efektivitas pengendalian dari hasil manajemen risiko kita itu baru 70%. Masih ada 30% yang belum tercover. Nah, 30%-nya ini oleh manajemen diterima enggak? Kalau manajemen yang versi risk avoider, ya manajemen ini hati-hati, jadi enggak mau punya terlalu besar. Jadi yang 30% ini perlu adanya pengendalian tambahan. Ini berarti residualnya masih tinggi nih. Residualnya masih tinggi. Berarti ada pengendalian tambahan supaya targetnya paling banyak 10%. Kesalahannya ini. Nah, itu teman-teman. Contoh aktivitas manajemen risiko yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Misalkan seperti itu bisa kita dengan cara-cara tertentu.
caranya salah satunya itu contohnya adalah PIPK, itu penilaian aktivitas terhadap penanganan laporan keuangan. Nah, ini contoh nih teman-teman, ada orang nih mungkin mau bangun rumah, tetapi dia letaknya di tebing, yang tebingnya itu ada batu. Nah, kita perlu menyamakan persepsi dulu bahwa batu yang risiko atau bukan. Bisa jadi saya menganggap itu risiko, Mas Daus menganggap itu bukan risiko. Makan dulu. Nah, kalau satu persepsi bahwa itu adalah risiko, kemudian dinilai kira-kira batu di situ tuh bahaya atau enggak. Nah, kemudian kalau bahayanya itu seberapa besar bahayanya dilakukan ini batu kalau nimpa kita dampaknya itu kira-kira masih bisa kita terima. Kemudian kemungkinannya itu mungkin banget atau tidak, atau hampir tidak mungkin. Kalau letaknya udah miwir-miwir, tetapi kalau letaknya sedikit agak ke atas, mungkin kemungkinannya lebih kecil dilakukan penilaian. Nah, setelah dilakukan penilaian risiko, ternyata ini nih risikonya besar sekali. Risiko di dengan Badan POM ini sudah ditetapkan melalui SK Kepala Badan nomor 3896 tahun 2017. Jadi di dalam pembukaan SK ini dinyatakan bahwa manajemen digunakan dalam konteks pencapaian sasaran strategi. Artinya sasaran strategis yang dinyatakan dalam SRA itu harus dibarengi dengan manajemen risiko. Manajemen risiko yang kita bangun harus mencakup sampai dengan penanganan. Manajemen risiko merupakan pelaksanaan dari SPIP. Nah, jadi unsur kedua penilaian risiko, kita dukung penerapan SPIP penilaian risiko utama. Walaupun di mentiknya kita juga sampai juga dengan kemudian mitigasi risiko atau proses untuk mengurangi kemungkinan dan atau dampak risiko setelah mempertimbangkan aktivitas internal yang sudah ada. Jadi mitigasi risiko itu setelah kita mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah ada. Saya mau pemantauan ini adalah fungsi pemantauan. Kemudian inspektorat juga melakukan pemantauan berupa pemberian asuransi dan konsultasi. Kesalahan ada risk management unit itu juga dia kan independen nih, maksudnya seperti unit sendiri. Nah, dia juga mempunyai atasan yang atasannya itu
namanya Komite Manajemen Risiko. Bidang audit nyari komite audit, tapi kalau manajemen risiko juga komite risiko. Ya, ini ke yang berikutnya. Ini sebenarnya hasil evaluasi dari tahun ke tahun, tetapi kesalahannya ini belum sampai kesalahan pemberian skor risiko. Nah, tadi ini kasus nyata ya, jadi dari hasil case register inherent risk-nya itu 12. Inherent risk itu kan sebelum adanya pengendalian. Nah, kemudian ada existing control. Nah, setelah adanya existing control, skor residual risk-nya itu jadinya 16. Malah naik. Kemudian di risk mitigation plan, di target skor, jadi setelah adanya mitigasi tambahan, tadi kan ada existing control, kemudian ada mitigasi tambahan. Setelah dimitigasi tambahan, target risikonya justru lebih besar lagi. Nah, ini untuk yang inherent risk dan residual risk, skornya residual risk paling mentoknya sama dengan inherent risk, nggak mungkin lebih besar, kecuali penentuan inherent risk-nya itu salah. Soal itu. Nah, target itu lebih rendah dari residual risk. Jadi mitigasi tambahannya nggak efektif. Dia sama dengan penentuan kejadian risiko dengan penyebab dan akibatnya itu tukar-tukar. Jadi mana yang risiko, mana yang penyebab, mana yang akibat, bingung. Karena sebenarnya SDM tidak kompeten. SDM tidak kompeten itu lebih cocok sebagai risiko atau sebagai ya secara sekilas sebagai penyebab. Bocah-bocah. Jadi seringkali ketukar. Dan untuk bisa menempatkan ini dengan benar memang auditor yang sudah lama pun kadang-kadang ketukar. Jadi kalau teman-teman ketukar penempatannya ya maklum lah. Tapi kita di sama ini punya di yang biru apa paling ya seringkali satu risiko itu itu katakan gampangnya, tetapi mitigasinya hanya satu. Nah, sebenarnya yang lebih tepat
untuk satu risiko, pilih saja satu dampak yang paling signifikan. Nah, untuk manajemen risiko untuk monitoring, kemudian meranking risiko-risiko dari yang paling tinggi ke sehingga dampaknya semuanya dinyatakan, dampak yang rendah-rendah menjadi kurang penting untuk risiko punya dampak soal saja yang dimasukkan. Sebaiknya seperti itu. Kalau terpaksanya mau dimasukkan beberapa dampak sendiri-sendiri, kemudian mitigasinya juga sendiri-sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, kurang tepat dalam penentuan respon risiko. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, pelajaran risiko. Jadi respon risiko itu bisa di-sharing, bisa direduksi, bisa avoid. Kadang-kadang unit itu menyusun semua risiko direduksi. Semua direduksi, kemudian juga tidak mempertimbangkan mana yang paling signifikan, mana yang kurang signifikan. Akhirnya di slide-nya Mbak Yeti itu kan ada gambar kuda yang namanya berbagai macam. Akhirnya manajemen menjadi tidak lincah. Ya kan aku sedangkan role 3 semua direduksi, terlalu banyak biaya di bawah, karena setiap pengendalian itu untuk biaya. Kita harus menempatkan personel sendiri, ini harus digaji, buat sarana prasarana dan seterusnya. Oke, mitigasi itu dengan kejadian pengujian, risikonya timeline tidak tercapai. Terus mitigasinya berupa pertemuan FGD nasional misalkan. Ini kasus nyata ada yang membuat seperti itu. Jadi antara dengan mitigasinya itu tidak sesuai, sehingga bisa jadi mitigasinya itu tidak bisa mengurangi likelihood-nya juga, tidak bisa mengurangi dampak, sehingga skornya bisa jadi masih tetap karena jadinya ini salah satu contoh sarana yang sama bisa terjadi dalam waktu yang berdekatan, penyebabkan lemahnya monef hasil uji. Kemudian mitigasinya kegiatan pertemuan dengan pelaku usaha di akhir tahun. Ini mitigasinya sudah tidak nyambung dengan penyebab, juga tidak nyambung dengan risk event-nya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu yang masih ada. Ya,